percaya dengan proses yang terjadi di sekolah sehingga transisi budaya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Infinite Game. Podcast yang ngomongin permasalahan guru, anak muda, dan orang tua dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat dan dikaitkan dengan permasalahan pendidikan. Oke, kali ini seperti biasa dengan saya Adinda dan Pak Rizal yang akan ngobrol-ngobrol santai namun tetap insightful ini akan membahas tentang satu isu yang kali ini agak berat ya Pak Rizal ya. Oh iya, karena tamunya berat. Oh iya betul, agak berat. 75 kilo. Iya. Kita kali ini mau bahas soal kondisi pendidikan vokasi. Oh. Tapi berbeda dari episode-episode sebelumnya yang biasanya kita di Jogja, kali ini kita syuting untuk podcast ini ada di Sorong, Papua Barat. Oke. Dekat Raja Ampat. Dekat Raja Ampat ya Pak ya. Oke, dan hari ini juga kita episodenya tidak hanya berdua, saya dan Pak Rizal. Kita akan ngobrol bersama dengan Pak Wikan Sakarinto selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Oke, selamat datang Pak Wikan. Terima kasih Mbak Adinda, Pak Rizal. Terima kasih. Pak Thomas. Bro. Ya, ini dua sahabat yang dulu bertemu kembali ya Pak ya. Iya. Dia yang aku sahabat. Saya cuma dianggap sahabat. Oh, teman lama nggak cuma sahabat. Teman lama ya. Keluarga. Iya. Mungkin maskernya biar lebih enak ya kita ngobrolnya. Oke, kita hari ini kenapa sih kok kita bisa sampai ke Papua ya? Hari ini kita habis melaksanakan kegiatan apa sih Pak? Dan kenapa harus kegiatan ini sampai di Papua Pak? Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar sebulan yang lalu di Papua. Waktu itu kita berkunjung ke SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK, dan khusus untuk vokasi kita emang pengen benar-benar do something yang lebih substantif dan lebih sustain, yaitu mengembangkan pendidikan vokasi di Papua. Dan kita pengen ngembangin pendidikan vokasi yang berbasis link and match dengan industri itu benar-benar mulai dari SDM-nya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu filosofinya seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba ngebangun badannya, bikin gedung, bikin alat, beli alat dan sebagainya, ngabisin duit kan. Tapi sebenarnya SDM-nya belum siap untuk kita kucurkan dana besar, itu bahaya. Nah kita akhirnya ngumpulin kepala sekolah SMK se-Papua, ada 100 yang daring, 100 luring dan sisanya daring. Nah disinilah saya ngajak GSM ini, Gerakan Sekolah Menyenangkan, untuk benar-benar menggarap mindset leadership serta keberanian untuk melakukan perubahan dari kepala-kepala SMK di Papua, dan kebetulan kita basisnya di Sorong dulu. Oke, berarti Pak Wikan menangkap permasalahan bahwa harus jiwanya dulu yang dibangun, baru raganya gitu ya. Oke. Tapi untuk kebijakan link and match sendiri, yang mana itu merupakan dari Pak Wikan kali ini, program dari Pak Wikan, itu sebenarnya latar belakang permasalahan sehingga memunculkan link and match sebagai solusi kebijakan itu apa? Kalau link and match sudah lama. Oh gitu ya. Jadi strategi untuk pengembangan vokasi ini kita nggak bikin strategi baru, nanti ada menteri baru bikin konsep baru. Kita bikin ya memang harus link dan match. Udah nge-link itu match. Seperti suami istri itu loh, kalau udah nikah ya harus mencintai sampai benar-benar totalitas. Nah, selama ini link and match yang diartikan oleh kebanyakan orang itu hanya cenderung wujudnya itu tanda tangan MOU antara vokasi dengan industri. Administratif ya? MOU, foto-foto masuk koran. Dan tidak berani ngeklaim link and match, terus minta beli alat CNC atau peralatan mahal, bikin gedung SMK yang besar. Dan kita bisa melihat dari
indikator yang paling umum, survei BPS dikeluarkan tiap tahun itu kan deja vu sebenarnya. Selalu ditangkap oleh pihak media dan media selalu membuat headline SMK sebagai kontributor pengangguran tertinggi di Indonesia. Memang dalam 5 tahun terakhir ada perbaikan yang cukup baik dari SMK, tetapi tetap di survei BPS itu SMK kontributor tertinggi setelah SMA sebagai kontributor pengangguran. Jadi artinya apa? Artinya link and match yang selama ini dipahami itu ya belum menghasilkan satu kondisi vokasi yang menghasilkan lulusan SDM yang benar-benar kompeten, unggul, dan match. Maka link and match kita lanjutkan, tetapi kita tuntaskan, nggak cuma MOU signing, ada 8 minimal paket link and match yang harus dipenuhi. 1, kurikulum tersinkron dengan industri. 2, pembelajaran berbasis project atau project based learning. 3, menghadirkan expert industri sebagai guru tamu minimal 50 jam per semester. Lumayan gede. 4, magang minimal 1 semester. 5, sertifikasi kompetensi untuk lulusannya termasuk gurunya. 6, itu training guru oleh industri itu rutin. 7, riset terapan itu menghasilkan produk yang dihilirkan ke masyarakat atau ke industri atau pasar. 8, komitmen serapan lulusan. Itu 8 plus I, itu bisa macam-macam. Kalau industri sudah cocok, udah benar-benar diajak masak bersama, pertama-tama diajak bikin kurikulum bersama, bikin resep masak bersama. Jadi industri nggak tunggu di belakang, langsung ke sini. Kurikulum industri masuk ke kurikulum kita, nanti magangnya di industri, otomatis industri pasti butuh dong lulusan yang cocok dan kompeten. Nah itulah link and match yang kita lanjutkan, kita tuntaskan di era vokasi saat ini. Nah itu membutuhkan syarat utama. Entah kurikulum ada kurikulum baru nanti, kurikulum SMK yang baru lebih fleksibel, adaptif, agile, dan link and match. Tetap syarat utamanya SDM-nya. Kalau kepala sekolahnya, guru-guru SMK itu masih pola lama, kebijakan 8 plus I, kurikulum baru, ya mentah nanti. Tapi perilakunya masih lama ya sama aja. Perilakunya masih lama, takut membuat perubahan, tidak mampu memahami apa yang dengan industri. Udah jelas industri nggak senang pada makanan ini, kita masih masak makanan yang sama, mensuplai SDM. Tapi sebelum saya nanyain outcome-nya, nah ini triggering sih. Jadi gimana caranya untuk memastikan industri itu bisa bersinergi gitu sama dunia pendidikan? Gitu ya? Gitu. Ya ini apa ya? Sorry, quote and quote, industri mikirnya lebih ke benefit for themselves gitu. Selama ini lebih tidak terjalin komunikasi. Industrinya merasa tidak puas dengan lulusan vokasi. SDM vokasi tidak mampu untuk meyakinkan industri untuk bergabung, atau mungkin tidak mampu menangkap kegalauan industri yang sebenarnya apa, jalan sendiri-sendiri. Sekali lagi SDM-nya, industri jelas butuh SDM, jelas butuh SDM yang kompeten dan unggul serta match dengan kebutuhan mereka. Kalau enggak, mereka nggak akan mendapatkan produktivitas tinggi, tidak akan meleverage tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bensinnya itu SDM. Nah industri selama ini udah deh, kamu masak apa, masak aja terserah, nanti setelah jadi dimasak lagi. Jadi industri itu mendidik lagi, mentraining lagi, bisa setahun itu biaya ya. Dan itu menghabiskan biaya, waktu, dan effort. Nah, dengan semangat ini kita bikin SDM yang di vokasi ini lebih mampu untuk soft skill-nya, leadership-nya, mampu menyainkan industri, dan industrinya pun juga harus kita ajak ke sini. Jadi ini masalah komunikasi aja. Masak sendiri-sendiri. Yang ini masak sesuatu, yang ini nggak cocok, masak sendiri, dimasak lagi. Memang industri membutuhkan SDM untuk membuat mereka jelaslah produktivitasnya naik tinggi, untung juga. Nah, tapi kalau kita yakinkan daripada masak sendiri-sendiri, ayo masak bareng. Sudah banyak kok industri yang mau teryakinkan seperti itu. Kurikulum dibikin bersama, kelas khusus industri juga sudah banyak di vokasi. Ada banyak tawaran ya. Ya karena mereka sudah paham, daripada mereka ngedidik lagi, nyarinya susah. Biayanya bisa dikasihkan kepada SMK. Terus kita wajibkan di kurikulum vokasi ada magang minimal 1 semester. Nah magangnya itu dianggap OJT. Magangnya dianggap OJT. Yang dulunya kalau sudah terima baru OJT, tarik ke sini saja. Kurikulum bikin bersama, magangnya dianggap OJT. Apa OJT itu? On the job training. On the job training.
Oke. Dari semua itu Bukan orang Jawa Timur ya. Saya itu. Orang Jawa Timur. Dia juga Jawa Timur. Oh, berarti OJT. Iya. kita OJT ya. OJT. Pak, Oh, OJT kan versi Eropa mungkin ya. Loh, kalau saya versi apa? Masteran. Versi Maduro. Oke. Dari yang itu semua tadi, outcome yang diharapkan apa? Dalam waktu dekat, saya pengen dalam 2 atau 3 tahun ini benar-benar terjadi perubahan mindset kepala SMK, guru-guru SMK yang memahami pendidikan itu pada substansi yang sering Pak Rizal sampaikan gitu ya. Substansi pendidik itu adalah untuk memerdekakan mereka dan mengempower mereka untuk mandiri dan mengembangkan dirinya sesuai dengan gairah, passion dan goals masa depan. Bukan kita memaksa mereka, kita isi apa yang kita inginkan. Menarik ya. Nah ini dalam waktu dekat itu sehingga guru-guru juga paham industri mana yang harus diajak, bagaimana meyakinkan industri, bagaimana link and match total. Syarat pertama yaitu SDM-nya. Oke. Dan kenapa GSM dipilih? Karena Pak Rizal aja. Dan Pak Rizalnya kenapa? Kan kalau misalnya Pak Rizal nggak kenapa pasti nggak dipilih dong. Ya, karena Pak Rizal selalu menyampaikan ke saya filosofinya. Sama filosofinya, mau kurikulum apapun, mau kebijakan apapun, mau pakai peraturan apapun dirilis di atas, kalau di bawah ini tidak dikondisikan ekosistem mindset SDM-nya itu siap, ini mentah, ujung-ujungnya juga jatuhnya ke pembelajaran ya gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan. Iya, kita siapkan tahun ini 1,6 triliun loh untuk digelontorkan ke SMK di luar dana DAK fisik, di luar dana rutin USB. Iya, itu dana rutin dari Dirjen Diksi itu untuk SMK 1,6 triliun. 1,6 triliun itu dijos itu ke kepala SMK dan guru. Mereka hanya berpersepsi udah deh buat bangun gedung, buat beli alatnya juga untuk ngajarin hard skill aja, bukan soft skills. SMK itu terlalu lama fokus di mengajarkan hard competence. Jadi beli alat segede semahal itu tuh hanya untuk hard competence. Padahal yang dibutuhkan industri itu apa? Sudah jelas soft competence, karakter kebekerjaan atau jadi entrepreneurs. Hard competence itu dia akan terus meningkat dan berubah sesuai perkembangan zaman. Jadi vokasi terlalu lama itu filosofinya bikin tukang. Bukan manusia seutuhnya. Soft competence-nya, kemampuan komunikasinya, leadership-nya, teamwork, kemampuan presentasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, berinisiatif, itu yang lupa. Jadi kalau dulu link and match, cuma MOU. Kurikulumnya juga masih seperti itu. Ya sudah, kejadiannya. Jadi speechless itu. Pak Dirjen yang ngomong. Iya. Yang ngomong speechless. Ya, tapi it gets better ya. 5 tahun terakhir itu it gets better. SMK membaik, tapi tetap belum cukup untuk menjawab kegalauan Pak Jokowi, Komisi 10 DPR, Bappenas. Tadinya sebelum kita gerakkan ini di tahun lalu mereka masih menyampaikan ke saya, galau mereka pesimis. itu. Ya cenderung pesimis. Ini vokasi sudah atau SMK ada di gelontor triliunan kok masih kontributor pengangguran tertinggi menurut survei DPS. Itu benar-benar kontra branding yang fatal sebenarnya. Dan itu akan membuat generasi muda kita, anak SMP makin nggak yakin masuk SMK. Orang tua juga nggak yakin anaknya masuk SMK. Kalau udah nggak yakin, makanya masuk SMK bukan anak-anak yang passion, nggak niat seperti menikah tanpa cinta. Saya nggak rasain karena sama cinta istri saya ya, tapi dengar-dengar kalau masuk SMK atau masuk pendidikan tinggi vokasi nggak ada passion, itu belajarnya nggak niat. Ya. Dan apakah Pak Wikan merasa GSM mampu menjawab kegalauan dari Pak Wikan dan yang lainnya? Saya cenderung optimis ya. Tapi separuh harapan sih. Separuhnya itu harapan ya. Kita kan juga ngelihat raw materialnya kan. Raw materialnya ya kan. Kalau kue kita masak, kue nggak bisa komplain kan. Kita kan memasak manusia, merubah mindset manusia. Nggak hanya GSM sih yang kita gerakkan, tapi memang
ya GSM boleh agak GR dikit lah. GSM itu termasuk ujung tombak yang kita andalkan di bagian-bagian depan gitu. Khususnya untuk ekosistem mindset, leadership. Oke, lebih ke situ ya. Iya, sehingga nanti kalau kita terjunkan triliunan ke situ sudah digarap GSM, ibaratnya tanah itu. Lebih GSM itu yang sudah menggemburkan tanah. Jadi humus lah. Iya, kalau tanahnya masih gersang belum digarap, kita terjunkan duit ke situ, maka cuma tumbuh benih sebentar pohon lah. kok. Pohon tapi buahnya nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Pohon aja mungkin nggak tumbuh. Ya pohonnya pohon yang kelihatan megah aja, karena pakai duit kan pasti jadi gedung gitu, jadi alat mesin aja gede-gede. Tapi nggak ada entrepreneur hebat yang lahir dari SMK. Tidak muncul SDM yang unggul, kompeten dan match soft skillnya kuat dari situ. Intinya saya pengen nanti kalau GSM sudah ngetouch kepala sekolah dan guru-guru SMK itu harus menjelma menjadi Alex Ferguson. Waduh, berat ini. Karena kita akan melahirkan Ronaldo dan Giggs yang banyak untuk Indonesia. Maaf yang nggak suka MU, mohon maaf ya. Bagi pendukung Liverpool, selamat ya juara. Berat nih. Saya nggak pernah ketemu sama Sir Alex Ferguson. Pokoknya kita bikin guru SMK itu bisa melahirkan Ronaldo, Giggs dalam jumlah jutaan. Itu lulusan SMK. Ini MU banget kayaknya. Pak Wikan ini. Ya, saya memang baru agak bete ya. MU kok agak berat ini ya. Oke. Pak Madura juga, Pak Desa juga MU. Saya sesama MU lah. Iya, Madura United. Aduh, oke. Mari kita lanjutkan. Oke, tadi saya mau berpindah ke Pak Rizal nih. Oke. Gimana Pak cara GSM untuk membantu dari link and match ini? Menjawab harapan kami. Harapan. Selama ini kan GSM diajak oleh Direktorat Jenderal Vokasi karena dianggap punya track record. Ya, karena punya track record. Kan, untuk mengubah ekosistem, mengubah mindset. Aduh, guru-guru. Kalau nggak salah sudah ada ribuan SD, SMP, dari SD, SMP tanpa hibah. Yang berubah tanpa hibah. Berubah dari dalam hati. Dan Pak Wikan ini kan salah satu yang datang di salah satu SMP yang waktu itu dikunjungi oleh Menteri Pendidikan Victoria Australia itu untuk melihat adanya dampak perkembangan dari gerakan akar rumput ini. Sebenarnya kita tidak ada kerjasama sama nggak ada dan cuma janjian aja kan. Janjian ya. Saya cuma penasaran kayak apa sih SMP pinggiran yang dirubah Sleman yang oleh GSM itu pertama kali saya ngeliat saya amazed gitu. Padahal itu baru 6 bulan dan nggak ada hibah. Nggak ada hibah dan baru 6 bulan. 6 bulannya sudah. Perubahannya kelihatan banget. Waktu itu sama si dekan vokasi ya. Si dekan vokasi dan kemudian amazed dengan itu apa yang dilakukan. Kita selalu menyampaikan bahwa perubahan transformasi ekosistem itu harus dilakukan melalui perubahan mindset, pola pikir, tetapi itu harus segera diikuti dengan perubahan pola pikir, perilaku. Dan perubahan perilaku ini membutuhkan proses pendampingan bersama. Baru nanti akan terjadi perubahan belief system. Nah, proses transformasi ini yang menjadi platform perubahan pendidikan di GSM. Nah, sehingga itu sepertinya bisa dijadikan acuan mungkin oleh Dirjen Vokasi untuk menggemburkan tanah di SMK sebelum kita tanam. Sebelum ditanam. Makanya ketika itu diajak, kita waktu itu ngobrol dulu bahwa kalau bisa perubahannya itu menggunakan platformnya GSM, jangan menggunakan platformnya birokrasi. Menurut saya ini ada dua yang akan tercapai. Satu, menggemburkan mindset ekosistem dan leadership para kepala sekolah guru SMK agar bisa melakukan out of thinking atau out of the box itu. Sehingga ketika dikasih hibahnya tidak hanya digunakan untuk peralatan tetapi untuk membangun proses belajar dan kualitas belajar yang bisa membangun potensi talenta anak-anak didiknya. Yang kedua menurut saya yang justru penting itu nanti bisa menjadikan acuan bagi birokrasi adalah adanya contoh nyata sinergisitas antara pemerintah sebagai birokrasi dengan kekuatan akar rumput itu bersama-sama di dalam membangun ekosistem sekolah masa depan. Itu yang paling penting. Nah, karena kalau ini bisa dijadikan contoh dan itu berhasil, ini nanti bisa ditiru oleh kementerian yang lain sehingga itu bisa menjadi pijakan bagaimana birokrasi adaptif dengan era yang baru dan VUCA ini. Oke, berarti yang dilakukan oleh GSM adalah
dengan mempertahankan platform Yeah. dari pelatihan, pendampingan, Yeah. dan nanti diharapkan untuk menjadi belief system Yeah. gitu. Ya, ya. Yang Setelah itu nanti kita kirimkan dana Iya. untuk beli alat dan Iya. bangunan, itu sudah tahu konteks Iya. apa, pengembangannya seperti itu apa. hanya enabler saja alat dan bangunan, tidak lagi Tetap akhirnya kita akan gelontorkan 1,6 triliun itu beli alat tetap. Tetap ya. Nah, mungkin ini Pak, banyak orang-orang yang mengetahui GSM tuh agak bingung, ini tuh apa sih GSM tuh, karena dia tuh kayak gerakan tapi juga melakukan banyak pelatihan. Nah, jadi agak rancu. Jadi bisa dijelasin Pak Rizal, GSM tuh sebenarnya apa sih sebenarnya? Ya, gerakan akar rumput, Gerakan sosial yang tujuannya itu ingin melakukan perubahan paradigma pendidikan, tetapi dari akar rumput, bukan dari top down dari pemerintah. Karena inisiasinya memang dilakukan oleh kami, rakyat biasa yang mungkin punya kepedulian, punya knowledge yang diperoleh dari luar, kemudian ingin melakukan perbaikan perubahan dari bawah. Kenapa kok dari bawah? Karena kita sadar bahwa gerakan top down itu sangat dibatasi oleh satu, political will dari penguasa saat itu seperti Pak Wikan, yang kedua anggaran. Nah, ketika political will dan anggaran itu sudah tidak ada, program itu bisa mati. Makanya ada banyak ratusan inisiatif yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kita, karena dana kita kan cukup besar, 20% dari APBN itu 492,5 triliun tahun 2019. 400 triliun lah paling enggak. Itu kan besar sekali walaupun dibagi-bagi ya. Tetapi kok dampak nyata yang dirasakan anak didik kita kan tidak terlalu tinggi. Itu dibenarkan sendiri oleh Kementerian Pendidikan dari peta jalan pendidikannya, di mana kualitas PISA-nya stagnan dari tahun 2000 hingga 2018, dan justru jumlah perundungan itu naik hingga 41% misalnya kekerasan. Bahkan hanya 21% atau 29% siswa yang memandang perlunya growth mindset untuk mengembangkan dirinya ke depan. Nah, ini kan adalah persoalan-persoalan yang harus segera dikejar. Nah, makanya saya tuh senang karena Dijen Vokasi memandang perlu ada terobosan perubahan dan perlu adanya percepatan perubahan itu agar kita bisa mengejar catch up 50 tahun ketertinggalan kita dengan negara-negara lain. Dan tampaknya GSM sebagai kekuatan akar rumput itu bisa dipercaya membangun komunitas mandiri yang transformatif. Kuncinya itu. Saya dulu yang amaznya waktu SMP yang disentuh GSM di Sleman itu enggak ditawari insentif hibah, tapi mau berubah, bertransformasi dengan diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Itu kan powerful, apalagi kalau kita turunkan hibah. Stimulan itu tambah memperkuat proses transformasi itu. Saya lihat komunitas mandiri yang transformatif ini menjadi kunci bagaimana nanti proses perubahan itu bisa berlanjut in the long term. Meskipun political will-nya nanti berhenti atau anggarannya berhenti, tetapi mereka memang punya kehausan untuk melakukan perubahan karena kebutuhan untuk adaptif dengan dunia, baik dunia industri ataupun dunia masyarakat yang memang berubah. Jadi itu tuh berarti yang tanahnya gembur, tanahnya subur. Mau ditanamin apa atau enggak pasti tumbuh sesuatu yang hebat. Berarti spirit yang dibawa itu adalah ingin menciptakan komunitas mandiri yang transformatif, gitu ya. Oke, baiklah. Nah, lalu untuk khususnya mungkin di Papua ini ya, kita ngomongin ke Papua ini ya. Jadi kita kan di Papua. Kita ada tulisannya nih, Sorong di sini. Kita udah di Sorong lah, kita ngomongin Papua kan. Nah, jadi strategi yang dipakai oleh GSM melihat keunikan orang-orang Papua itu gimana untuk mendorong transformasi pendidikan? Sebelum kita bicara strategi, kita harus tahu kondisi Papua. Tadi saya kok beruntung diajak Pak Wikan ketemu salah satu kepala staf kepresidenan lah dari kantor staf kepresidenan dari KSP Papua. Persoalan mereka itu adalah adanya keyakinan bahwa pendidikan itu adalah barang baru bagi adat suku yang ada di Papua. 50% ternyata populasi Papua itu masih di masyarakat adat. 25% masyarakat pinggiran antara adat dan kota, 25% itu kota. Jadi 50% itu masih masyarakat adat. Nah, bagi masyarakat adat, ketika pendidikan itu tidak hadir sebagai community learning,
di masyarakat mereka itu masih dianggap barang baru, masih dianggap barang aneh dan tamu asing. Nah, maka pendekatan GSM di dalam konteks ini ada dua. Satu, menguatkan mindset leadership untuk melakukan perubahan agar bisa menyiapkan anak didiknya itu membangun potensi talenta berdasarkan passionnya sehingga nanti terbangun kompetensi yang dibutuhkan dunia industri, itu link and match-nya. Yang kedua adalah link and match dengan masyarakat kesukuan yang ada di Papua ini. Local wisdom ya. Itu local wisdom. Nah, banyak tensi, banyak dilema, banyak gejolak yang mungkin terjadi jika pendidikan didekati dengan cara-cara biasa. Nah, makanya kita harus living together dengan masyarakat Papua itu. Living together itu hidup bersama di sana. Ketika hidup bersama, maka peran sekolah bukan hanya tempat belajar, bukan hanya kegiatan menyenangkan, tetapi peran sekolah itu harus bisa menjadi bridging, jembatan agar mereka percaya dengan proses yang terjadi di sekolah sehingga transisi budaya dari masyarakat suku menjadi masyarakat modern itu bisa terjadi dengan halus. Transisi budaya. Yang kedua juga terjadi transisi tentang pendidikan yang bisa untuk merestorasi sumber daya alam mereka. Yang mau tidak mau itu tambah lama itu tambah habis. Sehingga mereka harus melahirkan proses pendidikan yang langsung menjawab persoalan transisi sumber daya itu. Sehingga apa? Maka proses belajarnya yang akan ditawarkan oleh GSM adalah proses belajar yang terhubung dengan persoalan nyata yang ada di Papua. Termasuk SMK termasuk ya? SMK-nya itu juga SMK yang bisa menjawab persoalan sosial ini. Nah, yang ketiga, saya lihat tawaran GSM adalah menawarkan bahwa arah pendidikan ke depan itu tidak sekedar penguasaan konten, tadi yang Pak Ilkan katakan, tidak sekedar juga untuk membangun kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha, tetapi juga well-being-nya terbangun. Well-being ini adalah membangun manusia yang seutuhnya, adanya keseimbangan hidup. Nah, kalau keseimbangan hidup yang dibangun tidak hanya pengetahuan, kompetensi, tapi juga spiritualitas, kemampuan sosial, kemampuan empati, kemampuan emosinya, sehingga anak-anak itu nanti tumbuh, kemampuan kompetensinya itu untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga anak itu akan menjadi entrepreneurial bagi persoalan sosial itu. Nah, kompetensinya itu tidak dia kemudian lari menjadi orang urban dari masyarakat suku Papua, menjadi tenaga kerja di dunia industri di sana, tetapi dia justru mampu untuk bisa menjawab persoalan itu dengan menggeret dan menggandeng potensi-potensi yang ada di luar sana. Nah, kalau ini terjadi, bayangan saya gesekan, tensi, ketegangan, dilema antar suku dan sebagainya itu bisa diselesaikan oleh keberadaan sekolah-sekolah yang menjawab persoalan mereka. Dan itu sebenarnya sebenarnya saya lihat dari pembicaraan tadi dari KSP itu kayaknya atensi dari Pak Jokowi itu seperti itu. Nah, mungkin Pak Wi kan bisa melakukan itu. Memang kalau Papua ini memang di-trigger oleh Impres 9 2020, iya, percepatan Otsus itu kan, iya, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Iya. Makanya kan tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sebulan yang lalu full ke sini, sekarang khusus vokasi. Ya, meskipun yang kita garap tidak hanya Papua ya, vokasi kan garap seluruh Indonesia, tapi untuk yang Papua yang disampaikan Pak Rizal, kita harus punya pola pendekatan yang tidak sama dengan tempat lain. Tapi tadi seharian di training kan juga kepala SMK Papua kan sebenarnya punya potensi kan? Punya potensi bagus sekali dari iya kan? 100 kepala SMK tadi. Iya. Ketika mereka memandang bahwa kondisi alam mereka, masyarakat mereka bisa menjadi sumber belajar bagi learning community itu tadi, mereka senang sekali. Artinya mereka memandang bahwa kekayaan alam mereka tidak hanya diekstraksi untuk kepentingan ekonomi, tetapi bisa menjadi sumber belajar untuk pendidikan masyarakat di sana. Sehingga anak-anak yang terbangun nanti tidak hanya pintar kemudian menjadi tenaga kerja di luar, tetapi dia menjadi tenaga kerja di masyarakat sukunya untuk menjadi lebih modern. Jadi ada transisi budaya dari masyarakat adat ke masyarakat yang lebih modern.
Berarti ada peluang baik nih. Ada peluang besar. Kepala-kepala SMK yang di training di Papua itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan kalau Papua tertinggal. Justru malah jauh lebih bagus. dan yang pernah kita latih. Lebih substansial cara berpikirnya, thinkingnya lebih reflektif. Jadi ketika memaknai sesi mindset ini dari saya dan Pak Gunovi itu mereka bisa menangkap itu dengan sangat substansial. Nah, itu bikin saya tersenyum. It's amazing. It's amazing. Karena kerjanya mah berarti kan udah siap subur. Iya. Tanahnya kan sudah mulai gemuk. Jangan-jangan malah Papua ini yang mau lebih subur duluan. Sangat mungkin itu terjadi. Ketika pendekatannya pas. Pendekatannya memanusiakan mereka. Kan salah satu prinsipnya GSM itu kan harus memperkecil gap pendidikan antara masyarakat kota dengan masyarakat yang tertinggal. Nah, kalau Papua itu merasa masih ditinggalkan oleh Indonesia, maka pendekatan kita di dalam datang ke Papua itu harus membantu mereka dan mengangkat martabat mereka, dignity mereka dengan cara-cara mereka sendiri, sehingga proses pendidikannya memang proses pendidikan yang membangun kearifan lokal. Nah, itu yang ditawarkan oleh GSM. Makanya saya bilang dua tadi. Satu, membangun ekosistem leadership untuk siap di dunia usaha industri yang lebih modern. Satu lagi adalah pendidikan yang berbasis komunitas. Dan kalau di vokasi menunya kena semua. Di vokasi kan menunya nggak ada SMK, ada perguruan di vokasi, ada pendidikan non formal, training, latihan, khusus latihan. Yang itu lebih banyak ini kebutuhan dengan 3 bulan training langsung siap kan bisa. Nah, bayangkan kalau transisi budaya dari masyarakat adat ke modern ini berhasil, training non formal tadi itu, pendidikan non formal akan lebih mudah. Iya. Tidak ada training, tidak ada SMK yang kita bangun. Tapi mungkin kayak politeknik. Ya politeknik untuk bisa menjadi proses pendampingan yang lebih sustainable. Ya kan kira-kira dunia kerja kan tetap butuh lulusan D4 atau D2. Tidak semuanya SMK. Oke, tadi ada dua ya, komunitas dan ekosistem. Lalu operasionalisasinya, karena bahkan tadi ada bapak-bapak kepala sekolah tadi mengambil saya, caranya gimana nih? Nah, itu gimana? Kalau di GSN itu kan kita mengenal ada 4 area perubahan, bahwa untuk mencapai prinsip-prinsip tadi yang well-being dari standarisasi ke profesionalisasi dan seterusnya itu kan harus ada strategi operasionalisasi. Yang pertama adalah setelah training ini kita akan melakukan proses pendampingan untuk mendorong mereka melakukan perubahan yang paling mudah. Jadi setelah training pendampingan itu diminta khusus oleh orang-orang Papua. Kepala sekolah ada 3 yang meminta secara khusus. Training 4 hari, pendampingan bisa 6 bulan lanjutan. Baik itu dilakukan oleh Dirjen Vokasi dan GSM itu sendiri. Tapi saya selalu bilang bahwa yang dilakukan oleh kami berdua ini stimulan, tidak boleh tergantung pada pendampingan kita. Yang paling penting adalah membangun komunitas mandiri dan transformatif. Nah, setelah itu harapan kita ada 4 area perubahan. 1, lingkungan belajar baik secara fisik dan emosi itu berubah menjadi lebih positif, sehingga orang ketika berada di sana itu merasa dihargai, merasa diberi ruang untuk berkembang secara adil dan fairness, sehingga anak-anak itu bisa menemukan versi terbaiknya. Yang kedua adalah fungsi guru. Fungsi guru itu harus digeser dari pemberi materi, dari hanya pelaku kurikulum, dia harus pencipta kurikulum itu sendiri yang sesuai dengan kearifan lokal. Bahwa kurikulum nasional menjadi standar pijakan, tapi mereka harus bisa membuat kurikulumnya sendiri dengan anak-anak di sekitarnya. Nah, kalau seperti itu, maka fungsi guru tidak mengisi pengetahuan, tapi dia memfasilitasi anak itu untuk bisa menemukan proses belajarnya sendiri yang lebih menyenangkan. Ada yang senang belajar di alam, ada yang senang belajar di lingkungan rumahnya, ada yang mungkin senang belajar teaching factory dengan industri, itu harus diberi ruang yang sama. Yang kedua, fungsi guru harus bisa mendorong anaknya untuk bisa menemukan solusi dan jalan-jalan sendiri. Yang ketiga, fungsi guru lebih fokus pada thinking and listening daripada pada penyelesaian kurikulum. Ini fungsi guru ini akan mendorong perubahan pembelajaran. Nah, pembelajarannya tadi yang tadi dikatakan Pak Dika.
Nanti saya bisa nyiptain Ronaldo. Dengan sendirinya kalau ekosistemnya sudah bagus. Saya selalu bilang sama Pak Dika, link and match nantinya kalau ini terjadi pembelajaran yang relevan, kontekstual berdasarkan project, problem based dan penemuan, bukan Dijen Vokasi dan SMK yang minta kepada dunia usaha industri, tapi dunia usaha industri yang ngemis kepada SMK karena memang dia menemukan talenta terbaik, lulusan terbaik. Bukan kita yang ngatri pekerjaan, tapi mereka yang ngatri lulusan. Itu saya sudah mendorong seperti itu. Kenapa? Karena masuk akal, daripada mereka men-training lagi, mending uangnya dititipkan ke SMK Atau kurikulum training masuk ke kurikulum vokasi, tetapi dengan ekosistem yang baru tadi, yang memanusiakan tadi, mereka kan nggak perlu keluar uang lagi untuk mendidik tenaga kerjanya tinggal diambil. Tapi memang harus ada syarat itu tadi, pembelajarannya harus berdasar sama memasukkan ekspert industri jadi pengajar. Yes, itu bisa, itu nanti cara-cara. Nah, yang ketiga nanti ya dibangun adalah social emotional learning agar bisa menjadi sekolah berbasis komunitas tadi. Agar anak-anak kita tidak hanya link and match dengan industri, tapi link and match dengan masyarakat. Ya, konteks Papua. Ini konteks Papua ya. Jadi anak tadi itu bisa mengendalikan emosi, bisa memahami dan empati dengan orang lain, dengan persoalan orang lain. Nah, sehingga dia bisa menciptakan keputusan-keputusan dan problem solver bagi masyarakat sekitar, sehingga tensi gejolak itu bisa dikurangi. Dan yang keempat, school connectedness, tadi yang Pak Gunovi katakan bahwa sekolah itu harus terhubung dengan masyarakat, harus terhubung dengan keluarga, harus terhubung dengan tren global agar masyarakat lokal itu bangkit dan berkembang, tapi dia tidak tertinggal dalam perspektif global. Itu adalah area perubahan yang menjadi strategi utama di SMK. Tapi ini tidak bisa dengan pelatihan, ini harus dengan proses pendampingan dan keberlanjutan setelah 6 bulan pendampingan, ya harus menjadi komunitas yang mandiri dan transformatif. Jadi endingnya ya komunitas mandiri. Oke, baiklah. Ini tadi kita udah ngomongin soal Papua ya? Kayaknya agak berat. Iya. Filosofis. Saya kuliahnya harusnya, tapi gelarnya PhD. Filosofi of dokter kan? Saya baru tahu ada elektro PSD bicara filosofi pendidikan orang jurusan Ya sepertinya begitu. Korban sekolah favorit termasuk dia. soalnya sekolah nggak favorit maksudnya. Oke, ini saya mau tanya lagi soal kembali lagi ke link and match ya. Gimana Pak Wikan menanggapi pendapat tentang link and match ini untuk pemenuhan suplai tenaga kerja saja? Artinya idiom gitu, persepsi begitu ya? Iya, persepsi begitu. Ini saya coba berbasis yang dijelaskan oleh Pak Rizal ya. Lulusan vokasi entah itu SMK atau perguruan tinggi itu BMW, kalau lulus itu BMW bekerja, M melanjutkan studi, atau W berwirausaha. Kalaupun bekerja itu juga ada dua jenis, bekerja sebagai tukang tapi tukang yang ahli banget, diakui reputasinya, diakui skillsnya bahkan oleh dunia, atau dia menjadi pemimpin di tempat dia bekerja, atau melanjutkan studi, atau berwirausaha. Nah, tiga ini itu harus menjadi paradigma penciptaan lulusan vokasi itu yang berbasis ini. Link and match-nya untuk tiga-tiganya. Untuk tiga-tiganya, link and match itu tiga-tiganya. Ketika bekerja pun kita juga tidak berpikir itu industri besar aja, bisa UMKM, bisa Pemda, bisa NGO. Jadi mensuplai dunia kerja dengan lulusan yang lebih lengkap itu ya, nggak hanya tukang aja, itu ya bisa mengarah ke sini semua. Satu lagi, kadang-kadang kita sering melupakan bagaimana dengan anak-anak yang punya minat di misalnya keolahragaan atau ke seni gitu. Itu maksudnya terutama di Indonesia ya, kadang-kadang mereka itu sulit mendapatkan tempat gitu karena dipandang tidak bonafit kayak gitu. Gimana link and match itu memastikan pemerataan akses
dan kualitas terhadap yang Talenta. mereka mempunyai minat Bakat yang beda-beda ya? Iya. Prodi-prodi di vokasi memang sangat beragam. Kalau untuk level SMK, seni itu masuk. Jadi ada SMK berbasis seni musik, berbasis seni lah SMM. Tapi kalau yang olahraga memang belum ada SMK yang untuk olahraga. Untuk yang berbakat atau bergairah pada hal-hal yang beririsan dengan seni itu sebenarnya sudah ada wadahnya. SMK itu bisa, atau mungkin agak sedikit gabungan seni dan teknologi, misalnya multimedia, animasi, perfilman, bisa ke situ juga. Jadi SMK ini nanti kita rancang dari 149 spektrum bidang kompetensi itu kita turunkan, karena 149 terlalu banyak dan kaku mengunci. Nanti kita sederhanakan menjadi sekitar 51 program keahlian. Dan itu nanti kita harapkan sudah cukup mampu untuk mewakili beragam passion itu tadi. Ya, tapi kenapa olahraga kok belum ada ya? Nah itu olahraga ini memang belum masuk ya di vokasi. Padahal potensi Ragunan gitu ada. potensi orang Papua itu kan fisiknya bagus-bagus untuk olahragawan itu. Iya, olahraga memang belum masuk. Dan olahraga itu dalam badan yang kuat, jiwanya kuat nanti ya. Kalau olahraga yang sampai ke profesional kita belum punya, tapi memang di Jepang itu, dan kita juga merancang olahraga itu harus wajib di vokasi, harus menjadi basicnya. Tidak khusus itu, tetapi Ya, wajib tidak hanya olah badan, tapi ya termasuk membentukkan jiwa, sportivitas, berpikir sehat dan sebagainya. Tapi kalau ditanyakan olahraga sebagai profesi, atlet profesional, memang di SMK belum ada. Tapi kayaknya menarik loh itu. Menarik itu dipertimbangkan. Dipertimbangkan loh. Menarik itu dipertimbangkan. Mumpung dirimu jadi dirjen bro, punya kekuasaan untuk itu. Olahraga sih kayaknya masih di SMA ya, SMA KKO, kelas khusus olahraga. SMA toh. Sorry. SMA KKO, kayak SMA 4 Jogja. Ya, kelas khusus olahraga. Kelas khusus. Tapi kan baru kelas khusus. Itu baru kelas khusus. Dulu ada SGO loh dulu. Kita. Itu sekolah guru olahraga. Sekolah guru olahraga. Untuk level pendidikan tinggi. Tapi tak pikir SMA Belum ada, olahraga belum bagus ada. loh, Belum ada. dipertimbangkan. Jangan-jangan 3 bulan lagi nanti kan ada regulasi peraturan dirjen SMK olahraga kan kita tunggu itu ya. Kalau enggak nanti buat podcast lagi, tanya lagi. Bagaimana perkembangannya Iya, ya? bagaimana perkembangan SMK olahraga? Link and match. Link and match bidang olahraga. Industrinya PSS Sleman, Nah, iya, PSIS, Persija Jakarta, Betul. atau mungkin Persipura. Amarta Hang Tuah, Basket Jakarta, Itu menarik ya. Indonesia Patriots. Wah, bagus sekali pertanyaanmu, Din. Sudah dijawab itu. Susah dijawab Pak Dirjen loh. Jadi masukan ya. Itu pertanyaan tim kreatif itu yang dicatat itu pasti. Oke deh, untuk menutup pembicaraan kita kali ini mungkin ada dari Pak Wikan dulu last closing. Indonesia sudah harus dengan cepat mengejar ketertinggalan, dan motor pengejarnya itu adalah SDM. SDM yang kompeten, unggul, dan match dengan konteks BMW tadi. Vokasi secara faktual kita juga masih tertinggal dari pendidikan akademik. Orang masih pengen masuk S1 daripada diploma. Orang masih pengen masuk SMA daripada SMK. Meskipun setelah kita survei minatnya tetap masih pengen yang di akademik, tapi sudah naik, yang vokasi dulu tertinggal. Sekarang minatnya sudah seperti ini. Sudah semakin banyak orang. Nah ini kita harus cepat untuk melakukan perubahan ini. Kalau enggak, bonus demografi enggak kekejar. Kita menunda setahun aja. Kita menunda setahun perubahan ini, maka satu angkatan setahun itu berapa lupa saya, 2 atau 3 juta ya per tahun ya. Kalau untuk yang SMK itu Saya apalnya 45 juta. enggak, yang per tahun, per tahun. Per tahun. Angkatan APK Sejuta ya kali ya, sejutaan. kalau yang SD kan sekitar 2,5 juta apa ya. Pokoknya yang perguruan tinggi itu sekitar 800.000 900 ribu per tahun. Nah untuk SMK itu mungkin ya berapa juta. Jadi kalau kita menunda perubahan ini di SMK Itu setahun berdampak saja, pada itu ini. berdampak pada jutaan.
kita menunda setelah diberikan di vokasi itu berdampak pada ratusan ribu lulusan vokasi yang tidak soft skill kepekerjaan karakternya kuat. Jadi kita harus cepat perubahan mindset guru dosen itu harus kita percepat. Ya, at any cost. Iya, kalau nggak nanti triliunan dalam setahun ya nggak berefek. Jadi memang perubahan harus segera dilakukan. Ya cepat. Ya ini konsekuensi karena kita sudah pihak, kita sudah pihak. Kalau Pak Rizal, Temuan ICW itu adalah sekitar 40-50% dana anggaran yang digelontorkan untuk pendidikan itu tidak sampai ke anak. Dampaknya banyak. PISA sudah mengatakan bahwa kita stagnan hampir 20 tahun. Dan yang kedua, data ini Pak Wikan ya, I-Core kita, I-Core itu kira-kira indeks produktivitas manusia kita itu tuh sekarang semakin rendah, turun 50%. Kita dari bawah Vietnam. Kita udah di bawah Vietnam, Thailand, Malaysia yang I-Core-nya sekitar 4. I-Core itu maksudnya gini, menghasilkan satu unit itu butuh biaya berapa? Semakin kecil semakin bagus. Nah kita itu dari 4,5 itu naik ke 6,5. Ini persoalan. Jadi naik hampir 50%. Artinya produktivitas kita itu semakin boros dan semakin rendah. Nah ini dan yang kedua, laporan OECD mengatakan bahwa negara kita tertinggal sekitar 50 tahun dibandingkan dengan negara di dalam untuk mengejar ketertinggalan dalam kecakapan hidup, kecakapan literasi, kecakapan problem solving dan sebagainya. Nah, saya setuju sama Pak Wikan kalau ini dilakukan percepatan yang luar biasa at any cost. Karena kalau tidak akan terjadi losing generation yang dialami oleh anak-anak kita. Kalaupun kita agak lambat, ada perubahan tapi lambat, losing generation itu bisa meningkat. Dan anggaran kita yang tergelontor hingga ribuan triliun selama 5 tahun ini tidak akan menghasilkan percepatan yang signifikan. Makanya saya bilang perubahan ini harus dilakukan dengan sangat cepat. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika ada sinergitas antara pemerintah, birokrasi, dan kekuatan akar rumput, sehingga akar rumputnya itu bisa menjamin keberlanjutan perubahan itu di bawah, birokrasinya membangun regulasi yang memayungi agar perubahan itu dapat terjadi dengan lebih cepat dan lebih baik. Orang semua merasa aman. Tapi saya mau ngomong kepada berpesan satu saja, pesannya Kartini, Kartono kepada Kartini, bahwa perubahan itu sudah dekat. Masalahnya perubahan itu tidak bisa berjalan sendirian. Maka kata Kartono kepada Kartini, kalau kamu itu berilmu pengetahuan, maka yang harus kamu lakukan adalah berbagi kepada orang lain, sehingga akan ada banyak orang yang tahu dan sama seperti dirimu, sehingga ketertinggalan dari bangsamu akan bisa dikejar dengan cepat. Itu kata-kata PS kita dengan itu. yang bidang pendidikan. Khususnya PS kita dengan itu. Di terakhir tesis begitu. Salah jurusan. Oke, dari tadi closing ada 2 poin. Perubahan harus segera dilakukan dan perubahan harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan cepat. Dengan cepat. Oke. Baik, terima kasih Pak Wikan atas kasih. sudah mau kita undang di podcast baru kita ini. Semoga podcastnya makin sukses. Iya. Lanjut. Iya. Minta endorse. Besok ada podcast lagi ditanya ya SMK olahraga. Jadi nggak enak. Pak Wikan nanti bisa tidur kan ya Pak? Itu pertama-tama saya buka SMK itu sustainers salahnya sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga dari video ini kita sadar bahwa perubahan itu memang harus segera dilakukan dan harus secara bersama-sama. Dan semoga dari adanya kerjasama ini bisa menjadi sinergi antara pemerintah dan kekuatan akar rumput. Oke, dan aku juga mau ngingetin sebelum aku menutup, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen dan lain sebagainya itu ke teman-teman semua ya. Klik lonceng. Oh iya. Oh. Dapat wejangan gitu. YouTuber. Ya kan kita kan harus sinergi dengan Lemas dengan Dudi. Tapi Dudinya itu bukan I belakangnya Y.
dunia usaha dan dunia youtuber. Tak pikir dunia intimasi. Dunia usaha dan dunia youtuber kan kayak ini. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman semua dan saksikan video kami selanjutnya dan sampai jumpa.